Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Tuzaro dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang dimana video ini ditugaskan untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan Ibu dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman SPD MPDE. Langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang manajemen keuangan dan pembiayaan. Pengertian manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Sedangkan manajemen keuangan adalah rangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah yang meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan dan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan. Tujuannya yaitu tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencangkup kebutuhan pendidik, sarana, dan prasarana. Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan. Lalu fungsinya adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Lalu masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan masalah pembiayaan. Sedangkan pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting dan kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu budgeting atau penyusunan anggaran, lalu yang kedua ada accounting atau pembukuan, dan yang terakhir yang ketiga adalah auditing atau pemeriksaan. Di sini terdapat prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan, ada 4, yaitu yang pertama ada transparansi, yang kedua ada efektivitas, dan yang ketiga ada akuntabilitas, dan yang terakhir yang keempat adalah efisien. Lalu di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, tingkat dan jenis pendidikan, dan karakteristik pembiayaan pendidikan. Lalu dalam faktor eksternal ini meliputi berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijakan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan adanya inflasi. Lalu materi selanjutnya adalah manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Adapun tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yang pertama meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak, yang kedua meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, lalu yang ketiga mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak, lalu yang keempat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik, dan yang kelima berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Lalu prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat itu ada 7. Yang pertama keterpaduan atau integrating, yang kedua ada berkesinambungan atau continuing, yang ketiga ada menyeluruh atau coverage, dan yang keempat ada sederhana yaitu simplicity, dan yang kelima itu konstruktif atau constructiveness, lalu yang keenam kesesuaian atau adaptability, dan yang terakhir adalah luas atau flexibility. Adapun teknik hubungan sekolah dengan masyarakat, Fahrudi menjelaskan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu yang pertama, laporan kepada orang tua bisa melalui majalah sekolah, surat kabar sekolah, pameran sekolah, open house, kunjungan ke rumah murid melalui penjelasan yang diberikan oleh personel sekolah, gambaran sekolah melalui murid-murid, laporan tahunan maupun organisasi perkumpulan alumni sekolah. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Apa sih manajemen budaya dan lingkungan sekolah itu? Manajemen budaya dan lingkungan sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan karakter
positif siswa. Manajemen budaya dan lingkungan sekolah dilakukan agar lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang kondusif bagi penyampaian dan pengembangan watak optimisme, mengembangkan penalaran, pencerahan akal budi, membekali keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk menjadikan siswa yang jujur, sopan santun, kreatif dan produktif, mandiri, serta bermanfaat bagi sesamanya. Karena lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat siswa berinteraksi selain lingkungan keluarga dan masyarakat untuk melakukan proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk itu, sekolah sebagai sebuah institusi perlu dikelola dengan cara-cara pengelolaan yang baik. Selanjutnya, iklim sekolah dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, sikap dan moral, kesehatan mental, produktivitas, perasaan percaya diri, dan perubahan dan pembaruan. Prinsip dan asas budaya dan lingkungan sekolah. Prinsip-prinsip manajemen budaya dan lingkungan sekolah yaitu berfokus pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Lalu yang kedua, penciptaan komunikasi formal dan informal. Yang ketiga, inovatif dan bersedia mengambil resiko. Yang keempat, memiliki strategi yang jelas. Yang kelima, berorientasi kinerja. Dan yang terakhir, yang keenam, sistem evaluasi yang jelas. Lalu, asas-asas pengembangan budaya dan lingkungan sekolah itu ada 4. Yang pertama ada kerja sama antar tim. Lalu yang kedua ada kemampuan. Yang ketiga keinginan. Dan yang keempat kegembiraan, hormat, jujur, empati, pengetahuan, dan kesopanan. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Strategi implementasi MBS dengan cara pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan manajemen masing-masing. Pengelompokan sekolah tersebut berdasarkan kemampuan sekolah, kepala sekolah dan guru, partisipasi masyarakat, pendapat daerah dan orang tua serta anggaran sekolah. Lalu di sini pentahapan MBS dapat dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu jangka pendek dimulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga, lalu jangka menengah dimulai dari tahun keempat sampai tahun keenam, lalu jangka panjang yaitu setelah tahun keenam. Sedangkan menurut Fatah, tahapan MBS dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu sosialisasi, piloting, dan diseminasi. Implementasi MBS memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman umum yang dapat dipakai sebagai pedoman perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta proses pelaksanaannya. Seperangkat implementasi tersebut perlu dikenalkan sejak awal melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang kajian efektivitas, efisiensi, produktivitas sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah sebagai proses manajemen sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan yang dimana secara otonomi direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi sendiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan melibatkan semua stakeholder sekolah. Selanjutnya di sini ada efektivitas, yaitu di mana adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas MBS berarti bagaimana MBS berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. Lalu di sini ada efisiensi, yang dimana merupakan aspek penting dalam manajemen sekolah karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Dan di sini efisiensi juga merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya serta kesenangan yang dihasilkan. Lalu di sini ada produktivitas yang dimana dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan manajemen berbasis sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi MBS. Kepemimpinan adalah terjemahan dari bahasa Inggris leadership yang berasal dari kata leader,
Definisi kepemimpinan itu bervariasi, sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan itu sendiri. Lalu, kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan kunci dalam keberhasilan aplikasi MBS. Koordinasi kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah akan menentukan keberhasilan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pendidikan. Perilaku dan sikap kepala sekolah atau pemimpin yang positif dapat mendorong kelompok dalam mengarahkan dan memotivasi individu untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mewujudkan tujuan lembaga atau organisasi. Modernitas organisasi sekolah termasuk pelembagaan MBS telah membangkitkan kesadaran dan akan efisiensi dan eksistensi kepemimpinan kepala sekolah. Tipe kepemimpinan di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tipe kepemimpinan autokratis, dan yang kedua ada tipe kepemimpinan militaritis, dan yang ketiga ada tipe kepemimpinan paternalitis, dan yang keempat ada tipe kepemimpinan karismatis, dan yang terakhir yang kelima adalah tipe kepemimpinan demokratis. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Lalu, ciri-ciri kepemimpinan transformasional sejalan dengan gaya manajemen model MBS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesamaan yang paling utama yaitu jalannya organisasi yang tidak digerakkan oleh birokrasi tetapi oleh kesadaran bersama. Lalu yang kedua, para pelaku mengutamakan kepentingan organisasi dan bukan kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga, adanya partisipasi aktif dari pengikut atau orang yang dipimpin. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang penerapan koordinasi, komunikasi, dan supervisi dalam MBS. Koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit lembaga untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien. Jadi, koordinasi merupakan proses penyatupaduan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan selaras dan serasi. Koordinasi dalam MBS berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keharusan tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya melalui proses yang tidak membosankan. Lalu di sini terdapat karakteristik serta manfaat dari koordinasi. Karakteristik koordinasi menunjukkan bahwa keselarasan tindakan perlu selalu diupayakan untuk mencapai tujuan bersama, dan koordinasi yang memadai tidak datang begitu saja tetapi perlu dikondisikan, dibina, dijaga, serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Koordinasi dapat berjalan dengan baik apabila memperhatikan prinsip koordinasi. Lalu manfaat dari koordinasi yaitu untuk mengembalikan kegiatan-kegiatan yang terpisah ke dalam kesatuan kegiatan induknya. Berdasarkan ruang lingkupnya, koordinasi dibagi dua, yaitu koordinasi intern dan ekstern. Lalu supervisi yaitu suatu kegiatan yang menekankan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan serta kinerja tenaga kependidikan di sekolah dalam melaksanakan tugas. Tujuan dari supervisi yaitu adalah untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada para guru untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan mereka guna mewujudkan tujuan belajar peserta didik. Supervisor hendaknya dapat memilih teknik-teknik supervisi yang tepat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Teknik-teknik tersebut antara lain kunjungan dan observasi kelas, pembicaraan individual, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar, dan perpustakaan profesional. Sekian video ujian akhir semester ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.